untuk di bidang seni bonsai ya. Karena selera juga ya, ada yang pro, ada juga yang kontra, variatif. Karena seni itu luas, bebas ya. Entah itu mau bergaya ekspresi natural atau yang lainnya, banyak sekali sekarang untuk sebutan gaya bonsai itu juga. Karena kita pelaku petani, kita kalau bisa ya, dan kalau tenaga kita mampu, kita bikin konsep berbagai macam gaya yang ada di lahan kita. Jadi nanti seandainya kita ada permintaan atau ada temen yang minta dengan style-style tertentu, kita siap ada di lahan walaupun masih bahan. Pepatah orang Jawa bicara, wong nandur mesti ngunduh. Jadi kita optimis, mari kita berkarya, pasti kita akan menuai hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi apa yang pernah saya lakukan, karena saya sendiri masih belajar pemula. Dan terlebih kita harus banyak-banyak belajar juga dari teman-teman yang lebih senior tentunya. Dan terlebih lagi kita harus ada pengembangan diri. Saya kali ini mau membahas seputar proses membuat bahan dasar bonsai. Karena tanpa ada bahan bonsai atau bahan dasar yang bagus, tentunya ending kedepannya menjadi bahan bonsai atau bonsai yang matang maksimal, tentunya tidak akan tercapai sesuatu yang terlebih kita inginkan atau kita harapkan. Selera, entah di bahan bonsai apapun, kita berproses dari nol, apalagi dari budidaya cangkoknya. Di media sosial itu banyak sekali saya cek-cek untuk komen-komen, entah itu di Facebook atau YouTube ataupun media sosial yang lainnya ya. Program akar keliling atau biasa disebut akar dokar ya. Nah, mungkin untuk teman-teman untuk di bidang seni bonsai ya, karena selera juga ya, ada yang pro, ada juga yang kontra, variatif. Karena seni itu luas, bebas ya. Entah itu mau bergaya ekspresi natural atau yang lainnya, banyak sekali sekarang untuk sebutan gaya bonsai itu juga tergantung orang-orang ataupun di bidang seni yang menjiwai. Untuk kategorinya, pada intinya konsepnya setiap orang mempunyai individu kesukaan masing-masing. Nah, terlepas dari itu, kali ini saya mau membahas untuk akar dokar atau akar keliling. Kalau untuk saya pribadi ya, nanti saya akan sampaikan untuk teman-teman. Ini kembali lagi ke belakang tadi yang sudah saya bicarakan ya, karena selera ya. Saya akan bahas untuk masalah ini, entah di bahan bonsai apapun ya, yang suka berproses budidaya dari cangkok, program akar, memaksimalkan bahan dasar. Saya akan tunjukkan ke salah satu bahan untuk teman-teman sebagai contoh yang sudah ada di lahan saya. Nah, nanti seperti apa konsepnya untuk program akar keliling itu, manfaatnya seperti apa, dan
dari awal kita berproses program akar itu size-nya mau dibikin ukuran seberapa, sebenarnya sudah kita treatment, kita lakukan mulai dari awal kita tanam sebenarnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena yang di depan tadi sudah saya bicarakan, seni itu bebas luas. Jadi monggo teman-teman mau berkarya dengan teknik apapun, itu hak pribadi teman-teman. Tapi setidaknya kita sebagai petani bonsai, kita harus mengikuti pansa pasar ya. Jadi pansa pasar yang lagi rame apa, tentunya kita harus mengikuti. Dalam arti tidak harus membuat formal semua ya, dalam arti karena kita pelaku petani, kita kalau bisa ya, dan kalau tenaga kita mampu, kita bikin konsep berbagai macam gaya yang ada di lahan kita. Jadi nanti seandainya kita ada permintaan atau ada temen yang minta dengan style-style tertentu, kita siap ada di lahan walaupun masih bahan. Oke, saya akan berbagi untuk teman-teman apa yang saya mau bahas kali ini seputar akar dokar atau akar keliling. Ini akan saya ambilkan contoh untuk bahan bonsai sancang. Terlebih untuk saya pribadi ya, sepengetahuan saya, sebenarnya untuk ID jenis bahan bonsai apapun semuanya bisa dengan nominal yang mahal. Tergantung kita berkarya memaksimalkan bahan itu seperti apa, kemampuan kita dengan kita cara belajar. Sekarang banyak sekali, mulai dari kita dari media sosial Facebook, YouTube, ataupun kita sering-sering lihat ke kontes bonsai atau pameran bonsai dengan kelas-kelas yang sekarang sudah kita bebas ya, tanpa bayar. Kita banyak belajar dari di situ. Ini kenapa saya bikin akar keliling, relatif juga tergantung teman-teman. Kalau kita mau instan, tentunya biarkan akar keliling ini menjadi pokok pondasi bahan bonsai kita. Tapi kalau ke depan konsepnya kita bikin natural, masih bisa. Kalau untuk saya pribadi, sedikit saya mau kupas tuntas seandainya ini nanti dibikin seperti natural seperti apa. Untuk sepengetahuan saya pribadi ya, ini nanti kalau teman-teman mungkin lebih, kita bisa detail belajar bersama untuk dikonsep seperti apa, kurang bagaimana saya penjelasannya, nanti saya minta maaf kalau ada kurang lebihnya. Teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi. Kalau saya pribadi, saya sengaja untuk membuat akar keliling karena apa? Di saat tanam awal tentunya kita kasih tak-takan ya. Kalau ini tak-takannya ubin ukuran 25 kali 25 kotak ya. Terus saya atasnya saya kasih tak-takan lagi tinggi, terus paling atas sendiri karpet melingkar. Jadi tidak ada akar tunggang ke bawah. Akar tunjang ke bawah, maaf. Ini akarnya menyamping semua. Dan sengaja untuk treatment tahap berikutnya, setelah saya lakukan penanaman, saya lakukan koreksi beberapa akar dan saya sisakan akar-akar dominan hampir sebagian sama menyeluruh ke dari pangkal batang. Kalau akar-akar di sini besar ya, bisa besar untuk cari asupan nutrisi dengan posisi menyamping. Kalau ke bawah tidak mungkin karena di bawah kasih tak-takannya. Menyamping dengan pembesaran akar, otomatis secara anatomi logika kita, di sini saya ternyata menemukan hal-hal dengan apa yang pernah saya amati. Akar besar seperti ini ya, untuk menarik pangkal batang di seputaran sini. Nah, seperti terlihat di samping sini ya, mulai terlihat sedikit ngepen besar pangkal batang di bawah. Jadi untuk menarik bonggol
sekitaran di sini. Dan bagaimana kita nanti membuat pohon ini agar akarnya sedikit terkesan natural. Kita bisa lakukan pemotongan dengan mepetnya. Seandainya kita lakukan pemotongan sekian, kita menumbuhkan akar-akar secara natural akan menjadi besar ya dengan kondisi seperti ini. Tentunya kita potong di sini untuk dari posisi sini nyampe sini, tentunya akan menjadi batang utama. Dan pemotongannya sendiri pun kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan nanti di atas bagaimana. Kalau seandainya seperti ini kan kita bisa, ini kita potong mepet. Seandainya bengkaknya sudah maksimal ya, seandainya seperti ini bengkaknya sudah seperti ini, kita bisa potong mepet dengan spasi tinggi rendahnya, panjang pendeknya sesuai dengan kebutuhan di atas seperti apa konsepnya nanti ke depan. Nah, kira-kira untuk seperti ini mungkin yang saya nanti ke depan mungkin saya bikin akar ini terlihat natural masih bisa. Nah, jadi kalau bisa malah ini nanti dibikin agak oper lagi akarnya, jadi terlihat nanti bugel. Apalagi kalau ini kita bisa sabar lagi ya, kita operkan akar, kita bikin lebih besar lagi, kemudian ini kita potong, ini buat terusan ke atas. Secara tidak langsung kita bikin tahapan lagi buat baru terusan satu, terus baru menumbuhkan cabang. Ini nanti akan lebih maksimal, tapi memang proses itu semakin lama semakin mungkin ke depan kita juga banyak belajar, tentunya akan semakin bagus dengan tahapan-tahapan dan kesan tua batang utamanya akan dapat. Nah, ini mungkin akan lebih maksimal kalau ini saya untuk khususnya untuk bahan ini ya, biar oper dulu akarnya. Tapi kalau menurut teman-teman selera ini sudah mau di setel juga bisa, tinggal potong kita mengikuti bahan yang ada. Kalau pengen instan, coba kita cek bahan ini dari sebelah sana ya, seperti apa kondisi akarnya. Ini sebagai contoh, kita lihat untuk nampak dari sebelah sini ya. Nah, untuk penarian pembengkakan pembesaran akar ini akan membengkak pada pangkal batang di sini. Nah, jadi sama di sini juga kalau kita amati ya. Nah, nanti sesuai ya, kita seandainya mau melakukan pemotongan, seandainya cabang ini mau dipakai, tentunya teman-teman lebih tahu ya, biar proporsi untuk tahapan atas sama bawah. Ini juga panjang akarnya pemotongan. Paling enggak nanti mengikuti konsep dengan pemotongan di sini. Seandainya cabang di sini kita potong, dengan berkembangnya pengelosan beberapa pecahan anak cabang, tentunya akar di sini nanti kalau kita potong lepet di sini, untuk besaran akarnya juga akan mampu mengejar di atas. Nah, seperti untuk bahan yang satu ini ya, saya ambilkan contoh untuk bahan bonsai waru ini masih di lahan ground, tidak asing lagi tentunya untuk teman-teman yang mungkin sudah lama mengikuti di channel saya, di channel Bonsai Gembong. Untuk bahan bonsai waru ini sudah beberapa kali sering saya update, mulai dari pengerjaan tahapan-tahapan dengan bimbingan Mas Nurdin ya, untuk pengarahan cabang-cabang, pecahan anak cabang di atas. Kita fokus ke pembahasan akar keliling ya. Nah, ini dulu sama ya, semuanya akar keliling. Ini dulu akar besar mulai dari sini nyampe di sini. Kemudian saya potong mepet sekali dengan pangkal batang utama. Batang utamanya di sini ya, mepet mengeluarkan anak cabang. Dengan persepsi nanti
mungkin sepengetahuan saya nanti ini jadi batang utama dari sekian, dan mulai akarnya nanti di seputaran sini. Mulai kita bikin pecahan anak cabang akar di sini. Dengan konsep pecahan anak cabang akar, mungkin ke depan saya bikin senatural mungkin tanpa merapikan pecahan anak cabang akar. Tapi dengan konsep nanti tetap saya perlu bimbingan belajar dari teman-teman yang lebih senior, nanti lebih bagusnya bagaimana dengan konsep keadaan di atas tel gayanya. Jadi untuk teman-teman bebas ya, kita mau berkarya bagaimanapun, tentunya kita tidak asing lagi sekarang. Banyak inspirasi belajar, entah itu di media sosial, Facebook, YouTube, bahkan kita secara gratis juga sudah terbuka untuk masyarakat Indonesia ataupun umum, bahkan nyampe ke luar negeri Eropa ya tentunya. Kita bisa belajar cari inspirasi di pameran-pameran dan kontes bonsai di berbagai wilayah. Sekarang jadwalnya sudah padat. Apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin ada kurang dan lebihnya. Untuk penyampaian tadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Kita manusia biasa ya, tidak ada yang sempurna. Kita tetap sama-sama belajar. Optimis ya. Pepatah orang Jawa bicara, wong nandur mesti ngunduh. Jadi kita optimis. Mari kita berkarya, pasti kita akan menuai hasilnya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, bahkan ada yang request untuk permintaan dari komen-komen teman-teman, mungkin belum saya bisa tanggapi satu persatu. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, semangat untuk teman-teman berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.